Ya, Bismillah, eh, sahabat semuanya, Bapak Ibu, para santriwati, para musyrifah, para alumni. Alhamdulillah beberapa gabung malam hari ini. Juga Bapak Ibu semuanya, barangkali wali santri juga ada yang gabung. Jazakumullah khairan atas waktunya untuk sama-sama hadir di majelis ilmu malam hari ini. Alhamdulillah terus bertambah. Malam hari ini insya Allah sambil menunggu gabung Ustadz Syarif, atau sudah gabungkah ya? Malam hari ini insya Allah kita akan menyimak kajian melanjutkan bulan lalu mengawali kitab Syajaratul Ma'arif. Kitab Syajaratul Ma'arif pekan lalu bahas muqaddimah, dan sekarang juga sebetulnya masih di pengantar, dan yang akan dibahas pada malam hari ini adalah Adabul Quran. Adabul Quran. Waktu itu sudah di-share bagi teman-teman yang memiliki bukunya. Bisa dibuka kitabnya. Malam ini kembali melanjutkan kitab Syajaratul Ma'arif dengan tema Adabul Quran. Adab Al-Quran. Infonya malam hari ini mohon maaf tidak bisa live YouTube. Ya. Mungkin bisa dikasih info di grup Madrasah Senin malam biar masuk semua di ruang Zoom. Ada sedikit kendala, jadi dapat disimak hanya di ruang Zoom. Dan alhamdulillah tentunya kita diberi kesempatan untuk bertolabul ilmi ini. Semoga bagian dari apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Kan lalu kita mendapatkan pencerahan dari Ustadz tentang hadis ini begitu luas tentunya. Mudah-mudahan Allah kehendaki kita baik, maka Allah berikan kesempatan untuk terus belajar, untuk terus bertolabul ilmi. Salawat serta salam semoga Allah limpahkan kepada Nabiullah Muhammad SAW. Para santri, para musyrifah, Bapak Ibu, ikhwah Madrasah Senin malam. Insya Allah di sebagaimana kita sampaikan bahwa di bulan Agustus ini alhamdulillah ada 4 pekan ya. Di pekan depan kita akan kembali mudah-mudahan sesuai agenda. Pekan depan kita akan kembali berjumpa bertolabul ilmi bersama Ustadz Saihul Bashir LC. Insya Allah barangkali sudah pada kenal dengan beliau. Beliau salah satu penulis buku Kun bil Qur'ani Najman, menjadi bintang Al-Quran. Sebelumnya beberapa pertemuan dengan beliau, ada 2 kali dengan beliau, dan insya Allah pekan depan
semoga Allah kembali mudahkan. Kita akan beliau akan kembali sharing dengan kita semua materi di antara isi bukunya. Yang sudah memiliki bukunya bisa kembali diulas ya. Nah, dan malam hari ini sekali lagi teman-teman para peserta Madrasah Senin Malam yang sudah memiliki bukunya atau kitab Syajaratul Ma'arif boleh dibuka ya. Boleh dibuka sambil dilihat buku kitabnya, yaitu pada fasal Adabul Quran. Adab Al-Quran. Alhamdulillah guru kita juga sudah tergabung di tengah-tengah kita. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ustadz? Alhamdulillah, barakallahu fiik. Alhamdulillah. Sehat saja. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Terima kasih Ustadz menyempatkan kembali untuk berbagi dengan kami. Ya Rabb. Jazakumullah khair, jazakumullah khair. Insya Allah sebagaimana yang kami share, melanjutkan kajian sebelumnya malam hari ini tentang Adabul Quran Ustadz ya. Baik, barakallahu fiik. Baik. Izin dimulai Ustadz ya. Baik, hafadhal habib. Baik. Boleh dimulai intronya dulu Kak. الوحيين إشراق البرايا ويقوى السد في وجه الغواية إلى الرحمن يممنا المطايا بهدي الله نبلغ خير غاية بهدي الله نبلغ خير غاية كتاب الله منهل كل. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Bapak Ibu, rekan-rekan, para santri, para musyrifah di Rumah Quran Ummu Khadijah. Alhamdulillah kita bertemu kembali di Madrasah Senin Malam, jembatan menuju cinta ilahi yang diselenggarakan oleh Rumah Quran Ummu Khadijah. Insya Allah kembali di majelis ilmu ini, di Madrasah Senin Malam ini, insya Allah akan terus menambah ilmu dari guru-guru kita. Malam hari ini, alhamdulillah guru kita telah bergabung di ruang Zoom, Ustadz Syariful Mahya MA. Malam hari ini malam yang insya Allah akan mendapatkan sajian ilmu yang luar biasa, melanjutkan kajian kitab Syajaratul Ma'arif pada fasal Adabul Quran. Kita persiapkan tentunya, yang masih ngantuk bisa sambil ngopi, bisa siapin minumnya. Catatannya juga disiapkan. Insya Allah kita akan menyimak kajian ilmu dari Ustadz 1 jam ke depan. Dan setelah itu insya Allah akan dilanjutkan dengan sesi tanya jawab. Materinya sekali lagi tentang adabul Quran, adab Al-Quran. Kalau secara tekstual mungkin Ustadz bukan adab terhadap Al-Quran saja, tapi ini adab Al-Quran. Nah, insya Allah Ustadz nanti bahas ya, tentang ini. Kami persilahkan. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Barakallahu fiik kepada Ustaz kita, Ustaz Jainal Rahimahullah Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده.
Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihadihi wa istanna bi sunnatihi ila yaumil. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ikhwani wa akhwati, saudara-saudara sekalian rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat." Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman dan orang-orang yang berilmu beberapa derajat atau derajat dalam derajat yang sangat tinggi. Allah meninggikan derajat seseorang dengan dua hal. Dengan iman dan dengan ilmu. Iman saja tanpa ilmu tidak akan meninggikan derajat. Ilmu saja tanpa iman juga tidak meninggikan derajat. Orang-orang munafik adalah orang-orang yang beriman. Tapi karena tidak ada ilmu, maka hanya dengan iman mereka tidak menjadi tinggi. Karena orang-orang munafik hampir semuanya adalah orang-orang yang nggak berilmu. Mereka beriman tapi nggak memiliki ilmu. Di sisi lain ada juga orang-orang yang berilmu tinggi, berpendidikan tinggi, tapi dengan iman yang sangat lemah. Mereka pun tidak akan tinggi hanya dengan ilmu tanpa. Jadi berdasarkan ayat dalam surat Al-Mujadilah tersebut, Allah meninggikan seseorang dengan dua hal. Dengan iman dan dengan ilmu. Apabila iman dan ilmu terhimpun dalam diri seseorang, berarti dia akan ditinggikan oleh Allah Subhanahu. Bagian dari Allah meninggikan seseorang adalah Allah meninggikan mindset. Allah meninggikan pola pikir. Allah meninggikan sudut pandang. Begitu seseorang beriman dan berilmu, maka dia memiliki sudut pandang yang sangat tinggi. Tapi begitu seseorang tidak memiliki dua-duanya, atau hanya memiliki salah satunya, maka dia akan memiliki sudut pandang dan mindset yang rendah. Saya berikan Anda contoh. Kalau di depan saya ada dua buah makanan, yang satu adalah ciki dan yang satu lagi adalah madu. Kemudian saya panggillah seorang anak untuk memilih salah satu dari kedua makanan tersebut. Tentu saja si anak dengan pendidikan yang sangat rendah, bermindset rendah pula, maka dia akan memilih ciki. Jadi dengan mindset yang rendah, karena pendidikan yang rendah, maka si anak akan memilih ciki. Tapi kalau saya memanggil seorang dokter, tentu saja pendidikannya tinggi, yang artinya mindsetnya pun tinggi, si dokter pasti akan memilih mana. Nah, hidup kita ini adalah perjalanan untuk menentukan pilihan-pilihan. Dan setiap pilihan kembali kepada mindset masing-masing. Orang-orang yang mindsetnya rendah, pilihannya pilihan-pilihan yang rendah. Orang-orang yang mindsetnya tinggi, pilihannya adalah pilihan-pilihan. Maka kajian-kajian agama seperti dalam kesempatan ini adalah salah satu ikhtiar kita untuk memiliki ilmu yang lebih dalam, dan ilmu yang lebih dalam inilah yang memberikan kita ketinggian dalam bermindset.
Sholat sunnah fajar bagi orang yang mindset terendah hanya sekedar sunnah, enggak berdosa kalau ditinggalkan. Dengan mindset terendah ini mereka pun relatif selalu meninggalkan sholat sunnah. Tapi sholat sunnah fajar bagi orang yang bermindset tinggi, mereka mengatakan sholat sunnah fajar ini lebih baik daripada dunia dan isinya. Jadi mereka nggak melihat sunnah fajar itu dari mindset hukum, yaitu sunnah. Mereka melihat dari mindset kemuliaan. Mereka memiliki mindset yang tinggi tentang salat sunnah fajar. Akhirnya mereka pun nyaris tidak pernah meninggalkan salat sunnah fajar. Nah, begitulah dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya ketika Anda harus memaafkan orang lain, mindset apa yang Anda gunakan? Mindset yang rendah mungkin membuat Anda nggak mampu memaafkan orang lain. Tapi dengan mindset yang tinggi, Anda akan sangat mudah memaafkan orang lain, walaupun Anda sakit dan terluka. Pertanyaannya adalah, bagaimana agar setiap orang memiliki mindset yang tinggi? Jawabannya, mindset yang tinggi apabila dalam diri Anda ada dua. Ada iman dan ada hasil dari keduanya, bahwa Anda akan memiliki mindset yang tinggi dalam memandang dan menyikapi segala hal. Baik. Melalui rumah Quran yang kita cintai ini adalah kajian-kajian yang membuahkan ilmu, yang ilmu tersebut pun membuat kita semakin tinggi dalam bermindset. Baiklah jamaah sekalian, seperti tadi telah diantarkan oleh Ustadz Muskur Hafizahullah Ta'ala, bahwa tema kajian kita malam ini adalah tentang adabul Quran. Dan kalau nanti ada kelapangan waktu, mungkin kita akan sambung dengan judul berikutnya, yaitu Fadailul A'mal Adh-Dhahirah wal Batinah. Standarisasi amal lahiriah dan batin yang menjadi sangat tinggi. Ada standarnya. Jadi amal itu, apa standar amal menjadi sangat tinggi, dan dengan standar apa pula amal itu menjadi lebih rendah. Itu pada poin berikut. Jamaah sekalian, kita mulai dari judul pertama. Imam Izz bin Abdus Salam rahimahullah ta'ala, faslun fi adabil Quran. Dalam pasal ini beliau mengajak kita berbicara tentang adabul Quran. Yang dimaksud dengan adab Al-Quran adalah akhlak-akhlak yang tercantum di dalam Al-Quran. Anda tahu bahwa agama kita ini secara total adalah akhlak. Ada akhlak seorang hamba kepada Allah, ada akhlak seorang umat kepada Rasulullah SAW, ada akhlak seorang anak kepada orang tua, ada akhlak seorang saudara kepada saudaranya, ada akhlak tetangga kepada tetangganya. Jadi totalitas ajaran Al-Quran adalah akhlak. Oleh sebab itu sebagian ulama mengatakan agama ini adalah akhlak. Ya, maka orang yang paling sempurna beragama adalah orang yang paling sempurna dalam berakhlak. Jemaah sekalian yang saya hormati, lalu di dalam Al-Quran pelajaran akhlak ini, kajian tentang akhlak ini sangat luas sekali. Maka di sini Imam Izz bin Abdus Salam rahimahullah mengajak kita berbicara tentang adab-adab dan akhlak-akhlak yang dibicarakan Al-Quran. Beliau mengatakan akhlak dalam Al-Quran itu ada dua, tapi kalau dirinci semuanya menjadi tiga. Baik, kita mulai dari yang pertama. Akhlak yang pertama dalam Al-Quran adalah at-takhalluq bi khasa'isil ubudiyyati kadz-dzulli wal id'ah. Akhlak yang pertama adalah akhlak-akhlak yang bernilai ubudiyah. Akhlak-akhlak yang bernilai ubudiyah kadz-dzulli wal id'an, seperti merendah dan tunduk. Ini jenis akhlak yang pertama. Itu akhlak yang bernilai ubudiyah, yakni merendah dan tunduk.
Misalnya ketika Al-Quran mengatakan aqimus shalah, salatlah, tentu tugas Anda di situ adalah merendah dan tunduk. Misalnya ketika Al-Quran mengatakan wa atuz zakah, tentu tugas Anda di situ adalah merendah, menjalankan perintah dan dengan penuh kerendahan. Ada orang-orang yang menjalankan perintah tapi tidak dengan prinsip az-zul dan ubudiyah. Menjalankan perintah tapi tidak dengan prinsip merendahkan hati. Ini orang-orang yang salah jalan dalam menjalankan perintah. Semua perintah Allah dalam Al-Quran dinamakan ibadah ketika Anda menjalankannya dengan merendahkan diri. Karena arti dari ibadah itu adalah merendah. Jadi saya ulangi, semua perintah Allah yang Anda jalankan dengan merendahkan diri, itu dinamakan dengan ubudiyah atau Subhanallahil azim. Ada orang-orang tertentu menjalankan perintah Allah, tapi justru untuk membesarkan diri. Mereka tidak menjalankan perintah Allah untuk merendahkan diri, tapi mereka menjalankan perintah Allah untuk membesarkan diri. Siapa mereka? Mereka adalah orang-orang munafik. Misalnya ketika orang-orang munafik menjalankan salat, tapi tujuan mereka adalah untuk membesarkan diri. Maka mereka kemudian ria, maka mereka kemudian melakukan ekspos, maka mereka kemudian membolo up kegiatan-kegiatan ibadah. Kenapa Anda salat pakai diekspos? Kenapa Anda berzakat bersedekah dibolo up? Kenapa Anda membaca Al-Quran kemudian dipublish? Ini semuanya adalah munafik. Mereka menjalankan ibadah, tapi untuk membesarkan diri. Padahal tujuan ibadah adalah untuk merendah. Makanya Allah tidak menerima salat orang-orang munafik. Bahkan salat orang munafik adalah kecelakaan. Semestinya salat itu keselamatan. Tapi bagi orang munafik, salat mereka adalah kecelakaan. Apa? Karena salat mereka bukan salat yang dibangun di atas prinsip ibadah dan kerendahan diri. Tapi salat mereka adalah salat yang dilakukan untuk membesarkan diri. Semua amal yang Anda lakukan dalam rangka menonjolkan diri, membesarkan diri, meninggikan diri, itu semua tidak dinamakan ibadah. Jadi, ketundukan Anda terhadap satu perintah tidak serta-merta dinamakan ibadah. Sampai ketundukan terhadap perintah itu betul-betul didasarkan pada hati yang merendah. Maka Anda menjalankan sholat, dan di dalam hati ini Anda sadar bahwa saya sholat ini untuk menghamba kepada Allah. Saya melakukan sholat untuk selalu sadar diri bahwa saya ini cuma budak bagi Allah. Yang Allah perintah apapun yang Allah mau. Baik jamaah sekalian yang saya hormati. Inilah jenis akhlak yang pertama dalam Al-Quran. Yaitu jenis akhlak yang bernilai ubudiyah. Yakni setiap ketaatan-ketaatan Anda dengan prinsip ubudiyah dan merendahkan diri. Ini jenis akhlak yang pertama. والثاني التخلق ببعض صفات الربوبية كالعدل والإحسان. Akhlak yang kedua adalah akhlak di mana Anda bersifat dengan sifat Allah. Kalau akhlak yang pertama, Anda nggak bersifat dengan sifat Allah. Aqimus shalah. Karena Allah tidak memiliki sifat melakukan salat. Maka akhlak yang pertama adalah akhlak yang sifatnya merendah. Ada perintah Anda taat, itu namanya merendah.
Ada larangan lalu Anda taat, itu namanya merendah. Ini jenis akhlak yang akhlak yang bernilai ubudiyah dan merendahkan diri, yakni menjalankan perintah dan larangan. Dan akhlak yang kedua dalam Al-Quran adalah akhlak dengan bersifat dengan sifat-sifat Allah. Jadi ada sifat-sifat Allah Azza wa Jalla, dan sifat-sifat Allah ini kemudian Anda ikuti. Tentu dengan satu kesadaran, sifat Allah bagi Allah adalah kesempurnaan, dan sifat Allah saya ikuti tentu dengan segala kekurangan. Baik, ini akhlak yang kedua. Akhlak yang sifatnya yang akhlak dalam bentuk bersifat dengan sifat Allah. Imam bin Abdul Salam rahimahullah taala beliau menjelaskan berakhlak dengan sifat-sifat Allah memiliki 3 kriteria. Kriteria yang pertama adalah berakhlak dengan sifat Allah yang nggak mungkin menjadi akhlak. Jadi ada sifat-sifat Allah Azza wa Jalla mustahil bisa menjadi akhlak kita. Ini sifat Allah yang misalnya adalah al-awwal wal akhir, al-azaliyah wal abadiyah, bahwa Allah Maha Awal, bahwa Allah Maha. Al-awwal artinya Allah adalah awal yang menjadi awal bagi segala-galanya. Al-akhir artinya Allah Maha Abadi. Tentu Allah al-awwal sifat Allah. Allah al-akhir Maha Abadi adalah sifat Allah. Kemaha awalan Allah dan kemaha akhiran Allah, 2 sifat Allah yang mustahil menjadi sifat kita. Allah Subhanahu wa taala al-akhir Maha Abadi, nggak mungkin Anda memiliki sifat keabadian. Allah Subhanahu wa taala al-awwal artinya Allah tidak berawal karena Allah adalah awal itu sendiri. Mustahil Anda karena Anda berawal dari kelahiran, dan Allah tidak berawal karena awal itu adalah Allah. Nah, 2 sifat Allah ini, kemaha awalan dan kemaha akhiran. Kemaha awalan di mana Allah tidak berawal karena dia adalah awal. Kemaha akhiran di mana Allah abadi. 2 termasuk sifatul jalal. Ini termasuk sifat-sifat Allah yang mengandung makna keagungan. Artinya sifat-sifat Allah yang membuat Anda takut kepada Allah. Itu dinamakan dengan jalal. Adapun sifatul jamal adalah sifat-sifat Allah yang membuat Anda optimis. Yang membuat Anda penuh harap kepada Allah. Itu dinamakan al-jamal. Misalnya Allah Maha Penyayang. Bukankah itu membuat Anda optimis? Misalnya Allah Subhanahu wa taala Ar-Razzaq. Bukankah itu membuat Anda optimis? Nah, jadi jamaah sekalian yang saya hormati, seandainya hati kita ini burung, dibutuhkan 2 sayap untuk terbang. Sayap pertama adalah sayap raja atau optimisme, dan sayap kedua adalah sayap khauf alias rasa takut. Kalau Anda melihat Allah hanya sebuah optimisme, mungkin Anda, insya Allah Anda akan sombong dengan optimisme. Kalau Anda hanya melihat Allah dengan rasa takut, Anda akan berputus asa dengan rasa takut. Maka sayap kanan dan sayap kiri harus disatukan di dalam burung ubudiyah. Ketika Anda optimisme dengan Allah, jangan lupa bahwa Allah Subhanahu wa taala, bahwa Allah Maha Penguasa, bahwa Allah Maha. Jadi kalau optimisme Anda dipisahkan dari rasa takut, optimisme ini akan menjadi kesombongan. Dan kalau rasa takut kepada Allah dipisahkan dari optimisme, maka rasa takut ini akan menjadi keputusasaan. Dan kebenaran
adalah Anda gabungkan kedua-duanya. Anda optimis kepada Allah, tapi Anda pun takut kepada Allah. Gabungkan keduanya. Baik. Jadi semua sifat-sifat Allah yang membuat Anda takut, itu dinamakan jalal. Dan semua sifat-sifat Allah yang membuat Anda optimis, dinamakan dengan jamal. Semua sifat-sifat Allah yang membuat Anda takut, yang tadi bernama jalal, ini tidak boleh menjadi akhlak. Allah Maha Besar, Allah Maha Sombong, Allah Maha Agung, Allah Maha Kuat. Semua sifat-sifat Allah yang membuat Anda takut dinamakan dengan sifatul jalal. Ini semuanya tidak boleh menjadi akhlak. Lalu yang kedua, semua sifat-sifat Allah yang membuat Anda optimis dinamakan jamal, dan itu semuanya harus menjadi akhlak Anda. Allah Ar-Rahman memberikan Anda optimisme, maka Anda pun harus penyayang kepada orang. Allah Subhanahu wa Ta'ala Al-Latif, Maha Lembut, memberikan Anda optimisme, dan Anda pun harus berakhlak dengan kelembutan. Begitu saja. Ikhwani wa akhwati rahimakumullah, jadi ini 3 sifat Allah. Saya ingin Anda pahami baik-baik. Yang pertama, sifat Allah yang nggak mungkin jadi akhlak kita. Seperti kemahabadian Allah nggak mungkin jadi akhlak. Yang kedua, sifat Allah yang mungkin jadi akhlak tapi nggak boleh. Yaitu sifat-sifat jalal. Sifat-sifat jalal, bisa saja Anda berakhlak dengan sifat jalal, tapi nggak boleh. Anda akan berdosa besar. Dan yang kedua adalah sifatul jamal. Sifat-sifat Allah yang memberikan Anda optimisme, inilah yang harus menjadi akhlak. Jamaah sekalian yang saya hormati, saya ingin berbicara dalam konsep dalam kaidah akidah. Kalau ada seseorang yang bersifat dengan sifatul jalal, dia sombong, dia merasa kuat, dia merasa agung, sehingga menyuruh orang untuk menghormati dirinya dan lain-lain. Orang-orang yang berakhlak dengan sifat jalalnya Allah, berakhlak dengan sifatul jalal, apa konsekuensinya? Konsekuensinya dosa besar. Lebih definitif lagi, konsekuensinya adalah syirik. Imam Al-Muqrizi rahimahullah ta'ala dalam kitab Tajrid At-Tauhid, beliau menegaskan syirik itu ada 3 macam. Yang pertama, syirik menyamakan Allah dengan manusia. Allah disamakan dengan manusia. Ini syiriknya orang-orang Yahudi. Mereka mengatakan hari Senin, hari Sabtu Allah capek, maka Allah istirahat. Mereka samakan Allah dengan manusia. Syirik yang kedua, syiriknya orang Nasrani, yaitu menyamakan manusia dengan Allah. Syirik yang ketiga adalah syiriknya Fir'aun, yaitu menyamai Allah. Fir'aun itu tidak menyamakan Allah dengan manusia. Beliau juga tidak menyamakan manusia dengan Allah, tapi Fir'aun itu menyamakan dirinya dengan Allah. Intinya dia menyamai Allah. Dia mengatakan ana rabbukumul a'la. Nah, orang-orang yang sombong adalah orang-orang yang menyamai Allah. Karena sifat sombong itu sifat khas bagi Allah. Ternyata sifat khas Allah itu mereka rampok untuk mereka pakai sendiri.
Jadi, orang yang bersifat dengan sifatul jalal terlarang dosa besar dan masuk kategori syirik. Syirik dalam arti menyamakan diri dengan Allah. Anda lihat dalam surat Al-Ikhlas, ketika Allah berbicara tentang tauhid, dalam pembicaraan tauhid tersebut, Allah Subhanahu wa taala membantah kesamaan. Allah berfirman dalam Al-Qur'an, "Wa lam yakul lahu kufuwan ahad." Dan tidak seorang pun yang sama dengan Allah. Allah tidak sama dengan orang lain dan manusia. Manusia pun tidak sama dengan Allah. Kita pun tidak sama dengan Allah. Jadi sama menyamakan ini menyamakan Allah dengan selain Allah atau selain Allah dengan Allah, ini semuanya syirik. Karena tauhid itu adalah saat tidak sama. Saat tidak ada sama antara Allah dengan selain Allah. Itulah tauhid. Jadi jamaah sekalian yang saya hormati, maka orang-orang yang sombong mereka menyamai Allah. Menyamai dalam hal sifat Allah mereka pakai sendiri. Pakaian Allah mereka pakai sendiri. Antara lain adalah di antara sifat Allah al-musawwir. Allah maha membentuk rupa. Lalu muncullah orang-orang yang menggambar lukisan-lukisan. Mereka membuat patung-patung. Lalu dengan tangan mereka melukis-lukis makhluk bernyawa. Apa yang sedang mereka lakukan? Mereka sedang menyamai Allah. Baik jamaah sekalian yang sama. Jadi berakhlak dengan sifatul jalal adalah syirik. Tapi berakhlak dengan sifatul jamal ini dianjurkan. Baik jamaah sekalian yang saya hormati, mana dalil yang membenarkan kita berakhlak dengan sifatul jamal? Jamaah sekalian yang saya hormati, saya berikan Anda dua dalil. Dalil yang pertama, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Qasas. Kata Allah Subhanahu wa taala, Al-Qasas ayat 77. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ahsin kama ahsanallahu ilaik wa la tabghil fasada fil ard. Innallaha la yuhibbul mufsidin." Yang artinya wa ahsin, berbuat baiklah kepada orang lain kama ahsanallahu ilaik, sebagaimana Allah berbuat baik kepada Anda. Jadi Allah berfirman, baiklah kepada orang lain sebagaimana Allah baik kepada Anda. Bukankah Allah baik kepada Anda? Maka baiklah kepada orang lain. Nah, jadi dalam ayat ini Allah perintahkan agar kita baik kepada orang lain. Alasan Allah karena Allah pun baik kepada kita. Nah, sehingga ketika Anda berbuat baik kepada orang lain, Anda punya dua alasan. Alasan pertama, Anda berbuat baik kepada orang lain karena disuruh oleh Allah. Dan yang kedua, Anda berbuat baik kepada orang lain untuk mensyukuri kebaikan Allah kepada Anda. Baik. Saya berikan Anda dalil yang kedua bahwa kita harus berakhlak dengan sifat-sifat jamalnya Allah. Di akhir surat Ad-Duha, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan 3 kebaikan Allah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kebaikan Allah yang pertama, alam yajidka yatiman fa'awa. Kebaikan Allah yang kedua, wa wajadaka dhallan fahada. Kebaikan Allah yang ketiga, wa wajadaka 'ailan fa'aghna. Muhammad, ini kebaikan aku kepadamu, kata Allah. Karena ini 3 kebaikanku kepada Muhammad, maka lakukan 3 kebaikan yang sama kepada manusia. Fa ammal yatima fala taqhar, wa ammas sa'ila fala tanhar, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits.
Kebaikanku yang pertama, Muhammad, alam yajidika yatiman fa'awa, itu kebaikanku kepadamu. Maka kau harus baik kepada orang lain. Fa'ammal yatima fala taqhar. Kebaikan yang kedua, Muhammad, wajadaka dhallan fahada. Atas kebaikan Allah yang kedua, maka berbuat baiklah kepada orang lain juga. Wa ammas sa'ila fala tanhar. Kebaikan Allah yang ketiga, wa wajadaka 'ailan fa'aghna. Atas kebaikan Allah yang ketiga, maka lakukan pula kebaikan yang ketiga kepada orang lain. Wa ammas sa'ila fala tanhar. Jadi Anda lihat, Allah lakukan 3 kebaikan kepada Nabi Sallam. Atas dasar 3 kebaikan itu Allah pun menuntut Rasulullah untuk melakukan 3 kebaikan yang sama. Amma alam yajidika yatiman fa'awa. Allah berfirman, fa'ammal yatima fala taqhar. Wa wajadaka dhallan fahada, itu kebaikan Allah. Kebaikanmu Muhammad, fa'ammas sa'ila fala tanhar. Kebaikan Allah yang ketiga, wajadaka 'ailan fa'aghna. Kebaikanmu yang ketiga Muhammad, wa ammas sa'ila fala tanhar. Nah, jadi surat Ad-Duha bagian akhir ini pun memberikan kita sebuah dalil tentang keharusan berakhlak dengan sifat-sifat Allah yang jamaah. Jamaah sekalian, perlu saya garis bawahi, ini sangat penting sekali. Di kalangan orang-orang tasawuf, itu sangat ditekankan berakhlak dengan akhlak Allah. Sampai-sampai di kalangan mereka ada satu ucapan yang ditengarai sebagai hadis, tapi sebenarnya bukan hadis. Kalau masih dikatakan hadis, berarti hadis palsu. Yaitu yang berbunyi, takhallaqu bi akhlaqillah. Berakhlaklah kalian dengan akhlak Allah. Ini hadis palsu. Dan makna dari ucapan tersebut, makna yang bisa menyesatkan kalau tidak didefinitifkan. Maka wajib didefinitifkan supaya pernyataan tadi tidak menghasilkan kesesatan. Baik. Jadi kalau Anda ikuti ucapan orang-orang tasawuf ekstrim, mereka mengatakan berakhlaklah dengan akhlak Allah. Nah, ini tidak definitif, ini salah. Yang betul, berakhlaklah dengan akhlak Allah yang jamal. Adapun akhlak Allah yang jalal, itu nggak boleh menjadi akhlak kita. Sifat-sifat jalalnya Allah adalah akhlak Allah secara khusus. Tidak boleh ada yang mengambil akhlak itu. Adapun sifatul jamalnya Allah, itulah yang harus menjadi akhlak kita. Baik. Jamaah sekalian yang saya hormati, Imam Izz bin Abdus Salam rahimahullah di sini menyebutkan beberapa contoh sifatul jamal, sifat Allah yang jamal, yang kemudian diperintahkan syariat untuk kita, untuk menjadi akhlak kita. Jadi ada sifat jamalnya Allah dan diperintahkan oleh syariat agar menjadi akhlak kita. Apa saja? Beliau mengatakan kaljud. Allah subhanahu wa ta'ala maha jud, maha memberi. Lalu dalil-dalil memerintahkan kita agar menjadi seorang yang pemberi juga. Jadi ada sifat Allah, lalu kita diperintahkan agar berakhlak dengan sifat Allah tersebut. Di antara sifat Allah adalah pemalu. Ya, malu termasuk sifat Allah Azza wa Jalla. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha hayyun karim. Yastahi min 'abdihi idza rafa'a yadayhi ilaihi an yaruddahu ilaihi sifran."
Sungguhnya Allah Maha Pemalu dan Maha Pemberi. Allah malu apabila seseorang mengangkat tangan meminta, lalu tangan itu turun tak mendapatkan apa-apa dari Allah. Allah malu. Allah malu kalau tidak memberi kepada orang yang telah mengangkat tangan meminta. Nah, jadi dalil menyebutkan bahwa di antara sifat Allah adalah malu. Lalu datang pula dalil yang memerintahkan kita agar memiliki rasa malu. Misalnya Nabi sabda wal haya'u syu'batun minal iman. Rasa malu adalah salah satu cabang dari keimanan. Jadi Allah memiliki sifat malu. Lalu dalil memerintahkan kita agar memiliki sifat malu. Maka memiliki akhlak malu adalah memiliki akhlak dengan sifat Allah. Contoh yang ketiga kata Imam Ma'iz bin Abdul Salam adalah wal-hilm. Yang dimaksud dengan al-hilm adalah tidak mudah emosional. Anda lihat orang jahat, kan nggak langsung dimurkai oleh Allah, dihukum oleh Allah. Anda lihat orang kafir, kan nggak langsung Allah Subhanahu Wa Taala menghukum mereka. Tapi Allah berikan mereka waktu yang panjang, semoga mereka berpikir. Kalau ternyata setelah waktu diberikan, mereka nggak pikir, maka Allah akan memberi. Jadi kalau Allah nggak memiliki sifat halim, setiap orang salah langsung dihukum, orang salah langsung dihukum. Nggak ada lagi manusia di muka bumi ini. Walau yu'akhidullahu an-nasa bima kasabu ma taraka 'alaiha min dabba. Sekiranya setiap kali kita salah dihukum oleh Allah, maka tidak lagi ada manusia di muka bumi. Tetapi Allah halim. Kita bersalah, Allah tangguhkan waktu. Allah berikan jeda agar kita sadar. Kalau Allah telah berikan jeda waktu dan kita nggak sadar juga, barulah dihukum oleh Allah. Ini dinamakan dengan halim. Inti dari halim nggak boleh terlalu responsif, tidak boleh langsung emosi dengan kesalahan orang. Itu namanya. Nah, sifat Allah adalah halim. Ternyata dalil memerintahkan kita agar menjadi manusia yang halim juga. Di antara sahabat ada yang bernama Ashaj ibn Abdul Qais. Suatu hari Rasulullah SAW bersabda, wahai Ashaj, kamu memiliki dua sifat yang sangat dicintai oleh Allah. Al-hilm wal-anah. Sifat pertama adalah kamu seorang yang halim. Artinya kamu orang yang susah marah. Wal-anah, dan sifatmu yang kedua yang sangat dicintai Allah, bahwa kamu selalu perlahan-lahan dalam segala hal. Hati-hati, nggak terburu. Jadi Anda lihat dalam hadis ini, Nabi SAW memotivasi kita agar menjadi orang yang halim, agar menjadi orang yang tidak suka marah, dan ternyata Allah Subhanahu Wa Taala memiliki sifat halim. Nah, maka Is bin Abdul Salam rahimahullah Taala mengatakan, sifat-sifat Allah yang jamal, ya, ternyata kita diperintahkan untuk berakhlak sesuai dengan sifatul jamal. Allah Maha Penyayang, lalu dalil mengatakan, jadilah kalian penyayang. Allah Subhanahu Wa Taala Maha Memberi, lalu dalil mengatakan, jadilah kalian orang yang suka. Nah, sehingga kalau disimpulkan jamaah sekalian, dua akhlak dalam Al-Quran yang boleh, yang disyariatkan maksud saya. Akhlak yang pertama adalah akhlak ubudiyah. Menjalankan perintah dan menjauhi larangan Allah. Itu adalah akhlak ubudiyah. Karena sifatnya adalah ini. Dan akhlak yang kedua adalah akhlak yang akhlak dalam bentuk berakhlak dengan sifatnya Allah.
Yang pertama tadi berakhlak dengan perintah dan larangan, itu akhlak ubudiyah, dan yang kedua adalah berakhlak dengan sifat Allah. Sifat Allah yang jawabannya berakhlak dengan sifat Allah yang jamal. Adapun sifat Allah yang jalal, sifat Allah yang mengandung kebesaran, itu nggak boleh jadi akhlak. Selanjutnya kata Imam Ibn bin Abdul Salam, "Fatakhalluq bidzalika ala hasabil imkan mardin lirrabb, muraddin lirabb, murghamin lisyaitan, wa yadullu ala dzalika at-takhalluq bi ayatil Qur'an wa ittifaqi ahli al-ma'rifati wal ilm." Artinya, Imam Ibn Abdul Salam mengatakan, orang-orang yang berakhlak dengan sifat Allah akan diridhoi oleh Allah. Yang kedua, murghimin lisyaitan, orang seperti ini pun mengecewakan syaitan. Jadi kalau Anda ingin mengecewakan syaitan, kecewakan syaitan dengan akhlak Anda yang dengan akhlak Anda dengan sifat Allah Subhanahu. Akhlak Anda dengan sifat Allah, berakhlak dengan sifat Allah Al-Jamal, ini sangat mengecewakan syaitan. Nah, kemudian Imam Ibn Salam mengatakan, berakhlak dengan sifat-sifat Allah yang jamal, ini diperintahkan oleh Al-Quran. Dan yang kedua, berakhlak dengan sifat-sifat Allah yang jamal, disepakati boleh di kalangan ahlul ma'rifati wal ilm, di kalangan orang-orang berilmu. Jadi tidak ada orang-orang berilmu, tidak ada orang berilmu yang melarang berakhlak dengan sifat Allah. Dengan catatan, berakhlak dengan sifat Allah yang dimaksudkan adalah berakhlak dengan sifat Allah yang jamal. Nah, rincian ini perlu untuk Anda pahami agar tidak tergelincir seperti ketergelinciran sebagian aliran tasawuf. Subhanallah, sebagian ahli tasawuf, karena mereka memiliki akidah manunggaling, ya, mereka memiliki akidah manunggaling dengan Allah, sehingga mereka mengatakan, nah, kita harus berakhlak dengan akhlak Allah secara total, berakhlak dengan akhlak Allah secara total. Kenapa? Ya, supaya itu namanya bermanunggaling dengan Allah. Tentu ini kesesatan yang sangat fatal. Ketika kita berakhlak dengan sifat Allah, ternyata harus dipilih mana yang sifat jamal, mana yang jamal. Sifat-sifat jalalnya Allah nggak boleh jadi akhlak kita. Karena sifat-sifatnya jalal, karena sifat-sifat jalalnya Allah itu khas untuk Allah Azza wa Jalla. Yang kedua, ketika kita pun berakhlak dengan sifat jamalnya Allah, itu pun disertai dengan adanya perintah. Misalnya sifat jamalnya Allah, Allah Maha memberi rezeki, lalu kita diperintahkan untuk berbagi dengan orang lain. Maka di sini kita berakhlak dengan sifat Allah karena ada dalil yang menjelaskan dan memerintahkan. Baik, jadi berakhlak dengan sifat jamalnya Allah karena memang ada ayat dan dalil yang memerintahkan. Itu. Jadi kita tidak berakhlak dengan sifat jamalnya Allah dalam rangka bermanunggaling dengan waliyahulillah. Tidak. Kita berakhlak dengan sifat jamalnya Allah karena memang dalil memerintahkan kita untuk berakhlak seperti itu. Ya. Jamaah sekalian yang saya hormati, sampai di sini pembahasan Imam Izz bin Abdul Salam dalam judul Adabul Quran. Jadi kesimpulan, adab Al-Quran ada dua. Pertama, adab ubudiyah. Adab ubudiyah itu adalah ketundukan Anda kepada perintah dan larangan. Itu dinamakan akhlak ubudiyah. Akhlak yang kedua dalam Al-Quran adalah berakhlak dengan sifat-sifat jamalnya Allah. Berakhlak dengan sifat-sifat jamalnya Allah Azza wa Jalla. Itu kesimpulan inti dari pembahasan itu. Judul berikutnya adalah Bayan Fadailil A'mal Adh-Dhahirah wal Batin. Saya nggak tahu waktu kita berapa menit lagi, Ustaz.
Boleh cukup Ustaz, Boleh, biar boleh. sesi tanya jawab. Baik, baik. Oke, oke. Karena memang judul berikutnya juga agak panjang. Baru kalau ya, Baik, kita buka sesi tanya jawab yang lebih luas insya Allah Ta'ala. baik Ustaz. Jazakumullah khairan atas ilmu yang disampaikan pada malam hari ini. Yang kedua, mohon maaf, qadarullah Zoom-nya belum diperpanjang, jadi masih terbatas waktunya Ustaz. Ini kurang lebih 4 menit lagi akan habis. Nanti mohon berkenan gabung kembali dengan link yang sama. Baik, baik. Masuk juga kepada peserta Madrasah Senin Malam. Mohon maaf sekali. Setelah ini kurang lebih ada 4 menit lagi akan habis. Nanti bisa gabung lagi dengan link yang sama. Ya insya Allah secara otomatis gabung kembali. Baik Ustaz, jazakumullah khairan wa barakallahu fikum atas ilmu yang disampaikan. Tentu sangat jelas sekali, gamblang ya dipaparkan tentang adabul Quran. Bagaimana disampaikan dari buku atau dari kitab dari Syajaratul Ma'arif tadi, kita diperintahkan untuk berakhlak dari sifat Allah Al-Jamal, namun tidak berakhlak dari sifat Allah Al-Jalal, dengan penjelasan yang telah Ustaz tadi sampaikan. Ustaz ada waktu 3 menit, ada pertanyaan juga, mohon di-save dulu, nanti akan disampaikan. Mohon di-save dulu kayak, di copy dulu, nanti insya Allah dijawab sama Ustaz. Ustaz, terkait sifat malunya Allah tadi, Allah itu memiliki sifat malu dan dianjurkan juga kita memilikinya. Ya. Apakah ada keterangan lain selain sifat malunya Allah, seperti yang Ustaz tadi sampaikan, ketika seorang hamba berdoa malu kalau Allah tidak mengabulkannya? Apakah ada tambahan lain keterangan terkait dengan sifat malunya Allah ini? Iya. Satu-satunya dalil yang menyebutkan sifat malunya Allah adalah hadis tadi ya. Hadis di mana Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam menghubungkan rasa malu Allah Subhanahu Wa Taala dengan kepemurahannya. Ya, maka dalam hadis tadi Nabi kita bersabda, hadis tersebut dari riwayat Salman Al-Farisi, Rasulullah bersabda, Inna Allah hayyun karim. Allah maha pemalu lagi maha memberi. Jadi rasa malu Allah dihubungkan dengan pemberian. Allah malu kalau ada yang meminta pemberiannya lalu Allah nggak memberi. Nah, itu Allah malu. Tapi ini sangat luas cakupannya. Pemberian-pemberian Allah itu sebagian bersifat lahiriah, seperti rezeki, seperti kesehatan, tapi sebagiannya pemberian Allah itu batinnya. Misalnya Allah berikan ketenangan, misalnya Allah berikan kesabaran, misalnya Allah berikan keimanan. Semua pemberian Allah kepada Anda adalah karim. Semua nikmat Allah yang ada di tangan Anda adalah karimnya Allah. Jadi kapanpun Anda meminta, Anda membutuhkan karimnya Allah. Karim artinya Allah Maha. Misalnya ketika kita berdosa, kita minta ampun. Nah, kita butuh karimnya Allah. Karim artinya Allah Maha Memberi. Allah berikan kita ampunan tersebut. Nah, jadi walaupun hanya ada satu hadis yang menyebutkan menyebutkan sifat malu Allah, tapi sifat malu Allah itu dihubungkan dengan satu sifat, yaitu karim. Dan karim ini cakupannya luas sekali. Baik. Sehingga ketika Anda minta rezeki kepada Allah, malu Allah kalau nggak minta. Ketika Allah minta kesabaran kepada Allah, Allah malu kalau nggak memberi. Ketika Anda meminta ketenangan kepada Allah, Allah malu kalau tidak memberi. Jadi, rasa malu Allah dihubungkan dengan karim. Allah Maha Memberi dan karim ini luas. Kalau Anda mau tahu betapa luasnya karim,
Allah berfirman dalam Al-Quran, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Apabila Anda ingin melihat lebih jelas dalam surat Ali Imran, Allah Subhanahu wa taala berfirman pada ayat yang ke-18, Syahidallah annahu la ilaha illahu wal malaikatu wa ulul ilm qa'iman bil qisti la ilaha illahu wal azizul hakim. Syahidallah, Allah bersaksi, la ilaha illahu, tidak ada ilah kecuali dirinya. Perhatikan, Allah bersaksi bahwa dirinya esa. Wal malaikah, malaikat pun bersaksi bahwa Allah esa. Wa ulul ilm, orang-orang yang berilmu juga bersaksi bahwa Allah esa. Berdasarkan ayat ini, keesaan Allah disaksikan oleh Allah, disaksikan oleh malaikat, dan disaksikan oleh orang-orang yang berilmu. Maka keesaan Allah dengan bahasa lain adalah ikhlas. Allah saksikan, disaksikan malaikat, disaksikan Allah. Dengan demikian ikhlas masuk kategori berakhlak dengan sifat Allah karena Allah adalah Ahad. Adapun istiqamah ini berakhlak dengan akhlak ubudiyah. Karena Allah nggak memiliki sifat istiqamah. Sebab tidak ada perintah dan larangan untuk Allah. Istiqamah itu hubungannya dengan perintah dan larangan. Apakah ada perintah dan larangan untuk Allah? Ada. Berarti Allah nggak memiliki sifat istiqamah. Nah, maka istiqamah Anda, padahal Allah tidak memiliki sifat istiqamah, berarti istiqamah Anda adalah akhlak ubudiyah. Tapi ikhlas Anda yang artinya esa, dan Allah memiliki sifat esa, berarti ikhlas Anda adalah berakhlak dengan sifat jamal. Wallahu a'lam. Ya, Baik, pertanyaan berikutnya. Sebelumnya Ustaz, berarti khusyuk juga, khusyuk, qanaah, bagian dari ubudiyah. Itu semuanya akhlak ubudiyah. Ubudiyah. Semua akhlak yang tidak ada pada sifat Allah itu dinamakan akhlak ubudiyah. Oke. Khusyuk itu artinya tunduk, ya. Kan Allah nggak memiliki asmaul husna khusyuk. Tapi Allah perintahkan. Allah tidak memiliki sifat itu lalu Allah perintah. Itu namanya akhlak ubudiyah. Kadang-kadang Allah memiliki sifat A dan diperintahkan oleh Allah. Itu namanya berakhlak dengan sifat Allah. Jadi dengan demikian jamaah sekalian, menurut Anda gitu ya, mana yang lebih tinggi antara kedua akhlak tersebut? Pertama, Allah tidak bersifat dengan satu akhlak, tapi akhlak itu diperintahkan Allah. Misalnya Allah perintahkan agar kita khusyuk. Padahal Allah nggak memiliki sifat khusyuk. Maka akhlak kita murni perintah Allah. Ini namanya akhlak ubudiyah. Nomor dua, kadang-kadang Allah perintahkan kita berakhlak karena memang itu sifat Allah. Allah perintahkan kita menjadi penyayang, dan sifat Allah memang penyayang. Nah, ini akhlak yang kedua, berakhlak dengan sifatul jamal. Nah, jemaah sekalian, menurut Anda mana yang lebih agung, mana yang lebih tinggi? Berakhlak dengan akhlak ubudiyah atau berakhlak dengan sifatul jamal? Mana yang lebih agung? Tentu jemaah sekalian yang kedua lebih agung. Berakhlak dengan sifatul jamal itu lebih agung. Tapi tentu saja berakhlak dengan akhlak ubudiyah itu sangat agung sekali. Hanya saja kalau kita harus menghitung mana yang lebih agung, tentu berakhlak dengan sifatul jamal lebih agung daripada berakhlak dengan akhlak ubudiyah. Enggak berarti Anda harus melepaskan akhlak ubudiyah dan totalitas berakhlak dengan sifatul jamal, enggak boleh. Justru akhlak ubudiyah itu khasnya kita sebagai manusia. Khasnya kita sebagai hamba adalah akhlak ubudiyah. Wallahu ta'ala. Ya, pertanyaan lain? Baik Ustaz, jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Selanjutnya pertanyaan dari santri Rumah Quran tentang adab kita terhadap Al-Quran. Ana pernah diberitahu oleh guru bahwa jangan tertawa di depan Al-Quran. Sebab jika kita tertawa di depan Al-Quran, maka nanti di akhirat kelak kita akan banyak menangis
mohon penjelasan lebih dalam terkait hal ini, Ustaz. Mungkin apakah Iya. ada keterangannya atau bagaimana? Jazakumullah khairan. Keterangan tersebut tidak sepenuhnya benar dan tidak sepenuhnya salah. Al-Quran ini kadang-kadang membicarakan sesuatu yang memang kita idam-idamkan. Al-Quran bicara surga, Al-Quran berbicara tentang bidadari, Al-Quran berbicara dengan keridhaan Allah. Ini pembicaraan yang memang menarik. Nah, kalau Anda tertawa, disebabkan karena pembicaraan Al-Quran itu hubungannya dengan keinginan Anda, tertawa seperti ini tertawa yang dibenarkan. Karena Anda tidak tertawa untuk mengejek. Anda tertawa karena Al-Quran ngomongin apa yang menjadi keinginan Anda. Akhirnya Anda tertawa. Baik. Mana dalilnya? Dalilnya, ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala, Nabi SAW sedang berbaring di masjid, ya, seolah-olah beliau tidur, tiba-tiba beliau bangun dan tertawa. Ketika ditanya Rasulullah ada apa, kata Nabi SAW, Allah baru saja turunkan kepada saya surat, yaitu Inna a'tainakal kautsar. Wahai Muhammad, kami memberimu al-kautsar. Maka Nabi yang tadi berbaring seolah-olah tidur, beliau tiba-tiba bangun dan tersenyum. Beliau tersenyum. Kenapa? Karena Al-Quran memberikan beliau informasi yang memang bikin beliau senang. Nah, terhadap informasi tersebut, beliau berikan kegembiraan. Beliau berikan senyum. Beliau berikan tertawa. Ingat, tertawa dalam agama kita, ada tertawa yang terpuji, ada tertawa yang terpuji. Tertawa yang terpuji dalam agama kita adalah tersenyum. Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, "Wa ma kana dhahikun Nabi SAW illa tabassum." Rasulullah tertawa hanya sekedar senyum. Berarti senyum itu adalah tertawa. Tertawa yang terpuji sekedar senyum. Dan tertawa yang tercela dalam agama kita adalah tertawa yang yura lahawat. Seseorang yang tertawa sampai nampak bagian dalamnya. Itu tertawa yang tercela. Jadi kalau ada yang tertawa sampai membuka mulut, itu sebenarnya tercela dalam agama. Baik, jadi Aisyah berkata Rasulullah SAW tertawa sekedar senyum. Dan beliau nggak pernah tertawa sampai terlihat isi mulut beliau. Bagian dalam mulut beliau. Apalagi batang tenggorokan beliau. Nah, jadi dengan demikian, tertawa terhadap Al-Quran dengan tertawa yang terpuji yaitu senyum, itu dilakukan Nabi SAW ketika turun surat Al-Kautsar. Ada pun tertawa yang tidak terpuji, seperti terbahak-bahak, itu sih jangankan terhadap Al-Quran juga tercela. Anda tertawa kepada kawan terbahak-bahak juga tercela. Apalagi tertawa terhadap Al-Quran. Nah, gitu ya. Lalu ketika Al-Quran memberikan berita-berita tentang ketakutan, tentu di situ kita nggak boleh senyum. Tugas kita adalah menangis. Ya, tugas kita menangis. Misalnya Al-Quran bicara tentang neraka, lalu kita takut dan harusnya kita menangis saat itu. Adapun ketika Al-Quran bicara neraka, bicara surga, bicara keinginan-keinginan Anda, silakan Anda tertawa. Tapi tertawa yang terputih hanya sebatas tersenyum. Wallah. Keterangan yang tadi, siapa yang tertawa di hadapan Al-Quran, maka dia akan menangis besok di akhirat, keterangan ini. Sehingga keterangan tersebut terdiri dari dua bagian. Bagian pertama, apa hukumnya tertawa di depan Al-Quran. Dan yang kedua, benarkah nanti di akhirat akan menangis? Nah, di akhirat akan menangis nggak ada keterangan. Artinya itu tidak betul. Adapun tertawa di depan Al-Quran itu dirinci. Kalau tertawanya terkait dengan informasi yang membahagiakan, nomor dua, tertawanya pun sebatas tersenyum, itu terpuji. Wallah. Baik Ustaz, jazakumullah khairan. Insya Allah menjawab pertanyaan santri Rumah Quran Ummu Khadijah. Terakhir Ustaz, mohon.
ketika tadi menjelaskan tentang doa untuk orang kafir, Ustaz, kita boleh mendoakan mereka. Nah, kalau tidak salah ada juga kita hanya boleh menjawab salam itu ke orang kafir cukup dengan wa'alaikum. Kapan kita mengucapkan itu, Ustaz? Prakteknya dalam hadis Aisyah radhiyallahu anha, seorang Yahudi mengucapkan salam, tapi salam menghina kepada Nabi SAW. Yahudi itu mengatakan assalamualaikum. Dia nggak mengatakan assalam, tapi assam. Assalamualaikum artinya adalah semoga kamu hancur, semoga kamu mati, semoga kamu mampus. Itu arti sam. Nah, karena salamnya sangat buruk, karena salamnya pelecehan, maka Nabi mengatakan wa'alaikum. Nah, jadi jawaban wa'alaikum apabila orang kafir memberikan salam yang sifatnya mengejek. Adapun kalau orang kafir ini memberikan salam yang baik, kembali kepada ayat dalam surat Al-Mumtahanah tadi, berikan keadilan. Tentu mereka salam baik, kita balas dengan yang nggak baik, Anda nggak bersikap adil, nggak boleh. Baik, Syekh Utsaimin rahimahullah ta'ala, beliau pernah ditanya tentang salam di antara muslim dan non-muslim. Beliau mengatakan, jangan memulai salam. Karena Nabi melarang muslim memulai salam. Tapi kalau mereka berucap salam, maka jawablah seperti ucapan mereka. Seperti ucapan mereka. Jadi tidak wa'alaikum ya, tapi wa'alaikumussalam. Wallahu a'lam. Baik, Ustaz, jazakallahu khairan. Dan kayaknya sudah pertanyaan terakhir yang tadi. Terima kasih banyak, Ustaz, atas ilmunya malam hari ini. Sebelum diakhiri, mohon berkenan menyampaikan kalimat penutup dari materi Adabul Quran ini, Ustaz. Ikhwan wa akhwati sekalian yang saya hormati, akhlak adalah ajaran paling besar dalam agama kita. Bahkan totalitas agama kita adalah. Kadang-kadang akhlak itu dari seorang hamba kepada Allah, akhlak seorang umat kepada Nabi, akhlak seorang anak kepada orang tua, akhlak seorang ayah kepada anak, akhlak seorang suami kepada istri. Nah, nomor 2, Nabi SAW mengatakan bahwa surga yang paling tinggi akan diraih seseorang bukan dengan tahajud, tetapi dengan akhlak. Wa ana dhaminun bi baitin fi 'alal jannah liman hasuna khuluquhu. Aku jamin satu unit istana di surga paling tinggi bagi orang yang akhlaknya paling tinggi. Ada seorang perempuan dikabarkan kepada Nabi, ya Rasulullah, si fulana sholat malamnya luar biasa, puasa sunnahnya juga luar biasa, sayangnya ucapannya nyakitin tetangga. Kata Nabi SAW, iya benar. Kata Nabi, orang ini di neraka. Perhatikan jamaah sekalian, seluar biasa apapun sholat malam dan puasa sunnah, kalau akhlaknya jelek, kemungkinan besar ke neraka. Kemudian, bagaimana Anda dinamakan memiliki akhlak yang mulia? Jawabannya, kalau akhlak Anda terdiri dari 2. Akhlak pertama adalah akhlak ubudiyah. Yakni ketika Anda berakhlak dalam arti mengikuti perintah dan larangan Allah. Akhlak yang kedua adalah berakhlak dengan sifat Allah yang jamal. Artinya Anda berakhlak sesuai dengan sifat-sifat Allah yang jamal. Allah penyayang, Anda pun jadi penyayang. Allah maha memberi, Anda pun jadi seorang yang dermawan. Allah Subhanahu wa ta'ala halim, tidak suka marah, maka Anda pun tidak suka marah. Ini namanya berakhlak dengan sifatul jamal. Jadi inilah 2 akhlak. Berakhlak dengan perintah dan larangan Allah, ini namanya akhlak ubudiyah. Dan yang kedua, berakhlak dengan sifatul jamalnya Allah. Dan jangan pernah berakhlak dengan sifatul jalal, yaitu sifat-sifat kebesaran Allah, karena itu adalah bagian dari syirik, menyamakan diri dengan Allah. Wallahu. Alhamdulillah, sekali lagi terima kasih, Ustaz. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum.
atas ilmu-ilmu yang disampaikan. Semoga menjadi bekal yang banyak bagi kami tentunya, juga kepada kita semuanya yang ikut hadir menyimak di majelis ilmu pada malam hari ini. Juga terima kasih kepada Bapak Ibu semuanya, ikhwan akhwat, yang alhamdulillah tetap bergabung meski beberapa kali untuk join ya. Qadarullah. Mudah-mudahan ke depan tidak terulang kembali, dan sekali lagi mudah-mudahan tidaklah Allah memberikan ilmunya kepada kita, mudah-mudahan tidak hanya sebatas ilmu, tapi kita berusaha untuk mengamalkan apa yang telah kita dapatkan. Jazakumullah khairan pada semuanya. Insya Allah mudah-mudahan Allah panjangkan usia kita. Kita mudah-mudahan dipertemukan di Madrasah Senin malam yang akan datang. Kita akan kembali berjumpa dengan Ustadz Syahil Basir LC dengan tema Al-Quran juga ya. Mudah-mudahan menjadi bekal dan Allah panjangkan usia untuk senantiasa berthalabul ilmi. Sekali lagi terima kasih kepada guru kita Ustadz Syariful Mahya, juga kepada kita semuanya, Bapak Ibu semuanya. Mohon maaf bila ada khilaf. Kita akhiri dengan hamdalah dan kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan katsiran ya Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.